Shalom saudara-saudari sekalian, perkenalkan nama saya Ivania Salvari Manurung dari kelas 12 IPA 1 SMA Sultan Agung. Untuk memenuhi tugas praktek agama dari Ibu Heti, pada hari ini saya akan memimpin saudara sekalian dalam praktek beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita ambil sikap duduk yang sopan dan nyaman. Kita mulai ibadah kita puji Tuhan dengan bernyanyi yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tenanglah jiwaku dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya di saat ku tenang, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberi kesehatan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, di mana saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkatilah kami, Engkau bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar bisa menjalankan firman yang disampaikan saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami manusia yang tidak terlepas dari dosa, kiranya Engkau ampunilah itu ya Tuhan, agar tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, yaitu Galatia 6 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dan juga berkat-Nya yang masih kita rasakan sampai pada hari ini. Kita mengucap syukur karena penyertaan yang luar biasa. Tentu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan juga karena kekayaan yang kita miliki, tetapi karena kebaikan dan kemurahan-Nya kepada kita. Saudara-saudari, pernahkah kita mendengar pepatah yang mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Pepatah ini mengandung makna kesediaan dan
keterbukaan untuk saling membantu. Hal inilah yang ingin Rasul Paulus sampaikan pada kita melalui Galatia 6 ayat 2. Bahwa kewajiban orang Kristen untuk melakukan kewajiban ini. Karena menganggap diri kita tidak memiliki kelemahan, kita hanya menipu diri sendiri. Ayat 2 ini merupakan kelanjutan dari ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang Kristen terhadap orang percaya yang sedang dalam cobaan adalah membantu mereka melewati masalah yang telah mereka dipulihkan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memikul beban saudara-saudari kita. Dimulai dari kemudian empati, bukan hanya simpati terhadap rasa sakit atau cobaan yang dialami oleh saudara-saudari kita, saling mengasihi, peduli satu sama lain. Menjadi kata kunci yang boleh kita pegang sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena hukum Kristus adalah mengasihi satu sama lain seperti Dia telah lebih dari mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 34. Ajakan ini sangat tepat dalam hidup kita ya. Kita harus hidup saling tolong-menolong, saling give and take, memberi dan menerima. Firman Tuhan ini hendak mengajari kita untuk melakukan beberapa hal. Pertama, peka terhadap orang lain yang sedang menanggung beban. Kita sadar bahwa kemampuan manusia itu ada batasnya. Disitulah kita bisa hadir dan saling meringankan beban mereka. Contoh kecilnya, ketika teman kita lupa membawa bekal makan siang dan uang jajannya, kita bisa menawarkan bantuan dengan memberikannya sedikit dari uang jajan yang kita punya. Kemudian, ketika saudara-saudari kita di luar sama mengalami kemalangan karena bencana alam, misalnya bencana kelaparan dan banjir bandang, kita bisa membantu mereka dengan mengumpulkan donasi berupa makanan dan pakaian. Hal ini tentu akan sedikit mengurangi beban yang mereka alami. Dan yang kedua, tidak berlaku sombong. Dengan menganggap kita membutuhkan orang lain, kita bisa lihat sekaya apapun seseorang, sekuat apapun seseorang, apabila orang tersebut sakit dan terbaring lemah, maka dia akan membutuhkan orang lain untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia perlu bantuan orang lain. Dengan demikian, kita tidak boleh tinggi hati. Dan yang terakhir, yang ketiga, praktik bertolong-tolongan merupakan sikap pemenuhan terhadap hukum Kristus. Setelah Tuhan memulihkan seseorang dari cobaan yang dialaminya, terkadang mereka masih rentan untuk jatuh kembali. Disinilah peran kita sebagai orang Kristen menuntut mereka untuk tetap kuat melalui masalah yang mereka alami. Tetapi sayangnya, saudara-saudari banyak dari kita yang menutup mata, bahkan tidak peduli dan membiarkan orang lain memiliki beban mereka sendirian. Banyak dari kita tidak pernah mau tahu beban yang dipikul oleh saudara-saudari kita. Bukankah kita seorang mengalami pencobaan dan ada orang lain yang turut membantu bebannya tersebut jauh lebih mudah untuk memikul beban itu? Pernahkah kita menawarkan bahu kita membuat beban orang lain menjadi lebih ringan? Atau jangan-jangan keberadaan kita malah menambah beban orang lain? Mari kita renungi bersama. Semoga hati kita terbuka dan tangan kita siap untuk bertulur meringankan beban orang lain. Maka dari itu, bertolong-tolonglah kita menanggung beban satu sama lain. Sebab demikian kita akan memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus membantu kita untuk mampu melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita
Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kamu telah memberikan kesehatan kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau bukalah pintu hati dan pikiran kami agar bisa menjalankan firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tidak bosan-bosannya kami memohon kepadamu. Kiranya ya Tuhan, Engkau ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, yaitu yang kami sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi lagu yang berjudul Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatlah tegak di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman. Dan satu juga baptisan dalam persatuan, yang oleh sekalian dipuji di sana. Dan masing-masing kamu pun dianikan, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, taati besar. Jemaat menolong yang berkasih-kasihan. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin.